juga mungkin kalau teman-teman yang lihat kegiatan kita di sosmed juga kita lumayan jalan lagi, maksudnya lumayan ramai. Kemarin kita habis dari Bogor, terus besok hari Sabtu kita Samarinda, ada terus di akan di Bogor, Sentul, ya Sentul. Terus kemarin kita habis dari festival musik yang ada di Jakarta. Di sini lagu-lagu Sabar ini sebenarnya kita juga udah lama bikin. Udah lama banget. Jadi kita bikin baru lagi karena memang waktu itu kita banyak ngeluarin single-single juga kan. Jadi lagu ini sempat kita banyak revisi ya, revisi. Refnya belum terlalu dapet, akhirnya kita revisi lagi. Revisi lagi kita untuk cari notasi baru lagi yang kayak gitu. Dan judulnya Sabar emang udah lama ya. Iya, benar-benar itu udah lama. Pas aja itu momentumnya. Bukan momentumnya ya, bukan karena momentumnya berarti. Bukan karena itu udah lama sih. Kita lagu itu ada di tahun 2019 ya. Iya, 2019 udah ada. 2019 kita bikin. Tapi sekarang jadi seperti kendala juga nggak sih bagi kalian karena Robby-nya yang sedang ini? Oh enggak, Pak. Dari kalian bertiga dan manajemen sendiri ada kendala akhirnya? Alhamdulillahnya semuanya itu kita udah persiapkan apapun yang terjadi. Manajemen juga sangat support kita dalam kita berkarya, kita mau rilis apapun yang terjadi kita udah dipersiapkan dan manajemen emang sangat support. Jadi nggak ada kendala sih. Kita bertiga pun malah justru makin kuat ya, makin solid sih. Kayak patah semangat gitu karena Robby yang selalu memang apa ya bisa dikatakan ikut juga lah. jadi sosoknya. Kalau kita patah semangat dia akan jauh lebih patah semangat lagi kan. Kalau kita semangat dia pasti akan lebih semangat. Iya, benar. Nah, tanggapan kalian juga tentang katanya Robby yang bersisi paham dengan Momo, kalian menanggapi sebagai biasa seperti apa? Sebenarnya dari dulu tuh hanya media, hanya netizen aja yang menggoreng masalah ini menjadi tegang. Sebenarnya kita benar-benar nggak ada masalah. Sama Momo tuh nggak ada, dan gua pun masih berhubungan, masih berkomunikasi. Cuman karena media, zamannya sosial media ini yang kadang-kadang orang jadi ngikut salah persepsi. Sebenarnya nggak ada. Berarti tidak benar ya si Robby sama Momo saling sindir nggak benar ya? Nggak. Terus tentang yang Momo minta royalti, walaupun Momo sudah tidak di GESA, gimana tanggapan kalian? Nah itu semuanya tuh itu tuh udah kita persiapkan dari dulu ya. Itu tuh urusan kita sama manajemen. Gitu tuh. Jadi nggak ada masalah juga bagi kita. Beneran. Intinya itu apapun yang terjadi sekarang tuh adalah persepsi orang yang menilai dari satu sisi. Padahal dari kita manajemen internal pun sebenarnya nggak ada masalah apa. Sudah clear. Kalian nggak ada masalah nih sama Momo, ada kemungkinan nggak sih kalian bakal kolaborasi nantinya mungkin? Why not? Bisa Nggak jadi menutup tidak menutup kemungkinan. Karena kita sama-sama berkarya, mungkin Momo juga akan berkarya gitu, akan ngeluarin solo juga. Ya kita pasti akan saling support. Kita saling support sih. Ada perubahan warna apa ketika pergantian vokalis? Warna merah. Warna apa ya? Yang pasti Ciri khasnya Regina lebih menonjol di sekarang. Di beberapa single belakang ini kita udah menyesuaikan dengan karakternya Regina. Ya. Jadi mungkin ke depan agak sedikit berbeda daripada Geisha yang lama. Dan itu karena karakternya Regina juga. Nggak akan ada yang bisa disamakan. Itu yang pasti. Yang perlu harus teman-teman ketahui. Siapapun vokalis, siapapun yang menyanyikan lagu ini nggak akan bisa disamakan. Intinya siapapun penyanyi pasti punya karakternya masing-masing. Benar. Jadi kalau Geisha sekarang nih kita akan tetap terus berkarya. Kalau kita sih bertiga, gua sama dan Robby Regina ini mempertahankan nama Geisha ini karena kita sayang sama Geisha ini. Banyak orang yang sayang sama Geisha. Jadi bagaimanapun kita harus pertahankan. Apapun itu karakter siapapun yang nyanyi itu nggak akan bisa disamakan. Warnanya pasti beda. Tapi dari para fans sendiri gimana? Antusiasnya dengan Justru Regina fans masuk? kita makin banyak yang support. Dan support dan semakin regenerasi gitu pendengar. Kita nggak bisa menilai fans itu dari komentar. Fans yang sejati itu pasti ada. Contoh-contohnya hari ini banyak mereka yang datang support kita. Dari Dari kasih bunga nih. dapat bunga. Jadi ya fans itu pasti tumbuh dengan kita, pasti mereka tuh akan jujur, nggak akan membeda-bedakan. Keterlibatan Robby sendiri kayak apa sih mungkin untuk sekarang ini? Seperti di lagu Sabar mungkin. Oh iya, Gimana Ini tuh sabarnya? masih ada ciptaan Robby juga. ciptaannya. Karena ini di 2019 sudah diciptakan, Robby yang bikin, jadi kita melanjutkan. Artinya pergantian notasi Robby terlibat nggak? Terlibat. Jadi kan dari Semuanya itu terlibat. single sebelumnya Impas itu udah ciri khas Regina udah kuat di sana. Ya.
Dan itu yang pasti lagu ini dibikin 2019. Dan baru dikeluarkan udah jadi, Rabu besok. Jadi refnya beda, kita bikin lagi. Ya biasalah anak band pasti kalau Tapi bikin cara lagi kalian beda. komunikasi mungkin gimana? Kasih rekaman dulu ke Robby atau gimana kalau Robby oke atau ada kayak gitu nggak sih? Oh itu manajemen biasanya. Manajemen ya? Ya. Jadi kalian nggak Enggak sih. Karena udah ada yang ngatur, Wan. Karena itu udah ada yang ngatur. Tapi tetap komunikasinya tetap terhubung ya. Tapi apa Gesa akan menunggu Robby? Ini kan band-band lain kan ada nih yang terkena kasus nih malah dikeluarin gitu. Apakah akan menunggu Robby atau gimana? Itu dia, Geisha ini selamanya akan selalu ngat Robby, Aan, Regina, Momo dan siapapun itu. Jadi Robby pun nanti pasti kita akan tetap tunggu. Karena kita yang membesarkan nama ini bareng-bareng. Ada harapan, Media juga yang membesarkan nama ini. ada harapan yang ingin dicapai nggak kak setelah ganti vokalis? Harapan Apa? yang ingin dicapai? Harapan yang ingin dicapai setelah gantinya Iya. Oh yang pasti kita pengen punya album sama Regina. Iya, Bu. Kita lagi mempersiapkan. Sebenarnya album ini udah kita persiapkan dari jauh hari. Tapi karena terhalang pandemi dan segala macam, jadi ya Kita cicil lah. masih cicil-cicil aja sih. Ini single perdana dengan Regina atau gimana? Oh enggak, kita mau Regina itu udah ada 9 single. 9 Mau dijadikan album? Iya. Proses Ada di YouTube juga. Iya. Dari 2018 sampai 2022 ini iya, termasuk Sabar itu jadi ada 10 single bersama Regina. Ada rencana manggung nggak kak di kota-kota besar gitu? Ada. Sebenarnya kita kemarin juga mungkin kalau teman-teman yang lihat kegiatan kita di sosmed juga kita lumayan jalan lagi, maksudnya lumayan ramai. Kemarin kita habis dari Bogor, terus besok hari Sabtu kita Samarinda, ada terus di akan di Bogor, Sentul, ya Sentul. Terus kemarin kita habis dari festival musik yang ada di Jakarta, Stapora. di Kemayoran ya. Ada ke mana lagi ya? Kudus, Pekanbaru, kita ada ke Ya Medan juga. alhamdulillah lancar lah. Lancar. Kita. Ngomong-ngomong sudah Hashtagnya Geisha jalan terus. ngomong-ngomong udah ada yang jenguk Robby belum sih teman-teman? Junior Robby itu ada keinginan, cuman memang sekarang lagi belum waktunya. Tapi ya kalau memang nanti diizinkan kita pasti akan ketemu Pasti dia. kita akan ketemu. Tapi emang ada rencana ingin jenguk Ada. Pengen sih, pengen juga. Ada lagi? Ada lagi? Kalau di sini ya, terima kasih. Oke, jadi Agak kenceng ya, hari Kak, ini- suaranya, Oke, Kak. Ya, jadi hari ini Geisha habis perform di Sarina di Monday Replay nama acaranya. Itu acara dari Musika Studios dan seru banget acaranya. Benar-benar seharusnya kita mulai tuh perform di jam 7 malam, tapi karena kendala ada hujan, 2 kali hujan, jadi akhirnya jam 9 malam. Dan ternyata antusias dari teman-teman semua yang nonton itu luar biasa banget. Jadi Bahkan lebih rame. lebih dari jam rame 7 ya. dari jam 7-nya, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dan seru semua Ini berarti rasanya manggung lagi terobati ya setelah sekian lama tidak manggung lagi ya. Iya. Iya, pastinya rasa kangennya terobati lagi. Kita senang banget udah bisa bersyukur banget ini udah mulai kembali lagi lah gitu, dan udah lumayan rame lagi. Rame banget. Intimatnya berasa ya. Itu berasa ya. Tadi nyanyi berapa lagu? Tadi kita ngebawain 5,5. Oh, 5,5 karena Setengah. satu Awalnya, lagunya, ya. iya, karena satu lagu setengah lagunya itu single terbaru kita yang judulnya Sabar. Tapi di ending tadi kita lagi nambah lagi satu lagu. Oh iya, benar-benar. Di ending kita nambah lagi satu karena penonton antusiasnya pada minta lagi dan akhirnya kita tambahin lagi satu lagu. Mungkin kasih bocoran dikit boleh nggak tentang lagu Sabar itu seperti apa? Dan apa cerita yang ada dalam cerita lagu tersebut? Jadi lagu Sabar itu seperti judulnya mengajarkan kita untuk sabar gitu. Jadi lebih kayak mungkin kita punya, ini buat anak-anak muda kali ya, punya perasaan ke seseorang yang mereka suka tapi mereka malu-malu dan mereka memilih untuk sabar aja deh, semoga dia sadar. Ini Sabar dengan kondisi Geisha yang sebenarnya juga atau gimana nih? Nah, lo. Di luar hati nih. Nah, lo. Kalian nih. Ngomongin. Kalau itu kita udah benar-benar kita kita bikin videonya di sosial media kita. Mungkin teman-teman juga udah lihat, dan di situ udah semuanya kita bikin di situ dan semuanya ada di sosial media kita. Itu videonya ada di situ semua. Gimana? Tapi penjelasannya dan klarifikasi dari kalian tentang hal itu seperti apa? Agar tidak apa membuat Gesa jadi mungkin jelek atau apa? Seperti itu. Sebenarnya ini bukan masalah besar ya. Ini hanya masalah biasa aja. Kita mah sebenarnya anggap ini biasa aja, udah nggak terlalu mikirin juga. Jadi
seperti mungkin banyak media-media yang bertanya atau teman-teman bertanya, ya mungkin kalian yang penasaran mungkin bisa lihat langsung di sosial media kita. Itu udah ada Sebenarnya semuanya. di situ kita udah menjelaskan semua ya, Semuanya tapi kita jelaskan. intinya sebenarnya apapun permasalahan itu kita nggak anggap masalah ini jadi serius. Ini hanya masalah biasa aja. Tapi komentar itu mengganggu nggak sih, komentar-komentar itu sendiri buat Geisha? Enggak sih ya. Enggak sih, kita Enggak sih, kita benar-benar- benar-benar ya emang awal-awal ada sedikit gimana, tapi lama-lama biasa aja. Ya, karena kalau netizen itu orang benar aja salah kan, Ya. apalagi orang salah tetap makin salah. Ya namanya Kita anggap ya benar sih. Di biasa media aja. sosial kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Jadi apapun yang kita lakukan tetap berkarya aja sih gitu. Tapi kan netizennya itu kan ada juga mungkin yang awalnya fansnya itu sama sosok yang awal seperti itu kan gitu. Itu kan juga sebagai input juga mungkin seperti apa. nggak masalah sih sebenarnya, karena di netizen itu kita nggak tahu yang beneran fans apa yang cuma tahu doang atau cuma ngikutin masalah doang. Sebenarnya kalau ketemu juga mereka minta foto juga sama kita sih sebenarnya. Intinya kalau netizen kita nggak mau ambil pusing sebenarnya. Dan yang pasti ini ya apa, Geisha itu dari yang lama juga ada fansnya, yang sekarang juga ada. Jadi itu hak semua orang buat netizen juga untuk menyukai Geisha gitu. Menyukai Geisha apa enggak gitu. Balik lagi ke mereka gitu. Jadi kalau dari Geisha sendiri sih kita lebih fokus ke berkarya aja sih. Boleh Kalau sih. Regina sendiri jadi beban nggak sih? Ya Regina. Sering dibanding-bandingin. Ya mental kuat ya. Gimana? Regina? Ya jujur, aku sih sudah mempersiapkan mental itu ya dari awal, sebenarnya dari awal masuk gitu. Dan sebenarnya santai-santai aja sih, itu hal yang wajar banget, hal pro dan kontra itu hal yang wajar banget. Itu jadi apa ya, hak teman-teman lah untuk menilai sendiri. Boleh cerita sedikit nggak masa transisi itu ketika perpindahan Memuda ke sini? Ada sebuah macam konflik kah atau seperti apa? Biar untuk clear semuanya. Sebenarnya 2018 kita udah press con. Iya, udah ada press. Kita Mungkin udah teman-teman ngobrol media juga semua udah ke pernah media. ini ya. Teman-teman media mungkin di Sudah sini pernah diundang juga oleh label gitu untuk Jadi- klarifikasi ini. Jadi nggak perlu ada yang dijelasin juga sih sebenarnya. Geisha, sekarang bertiga aja nih tetap produktif gimana sih? Mungkin proses kreatifnya untuk lagu Sabar ini Wah, untuk lagu sabar ini hanya bertiga aja apa melibatkan